بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار. Saudara-saudara muslimin, bahwa apa yang muliakan dan saya hormati ikhwan fillah azza Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kuntum azwajan thalatha, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Dan kalian nanti di hari kiamat kata Allah 3 golongan. Satu adalah golongan yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kanan. Yang satunya lagi, yang kedua akan diberikan catatannya dari sebelah kiri. Dan yang ketiga adalah wasabiqun as-sabiqun Allah yang berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan ulaika al-muqarrabun. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Al-Quran dan hadis ini, Al-Quran dan hadis kepada hamba kami. Di antara hamba kami ada yang menzalimi dirinya dan ada yang tengah-tengah salunya ini dan ada yang berlomba-lomba. Itulah keutamaan yang besar. Ahlul ilmi menjelaskan wahai saudara muslimin, ikhwani fi din wa rabbi saya muliakan dan saya hormati, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Dijelaskan oleh ahli ilmi bahwasanya semua ini berbeda-beda. Hamba dan makhluk nanti di hari kiamat adalah tergantung dari adab mereka di dalam agama Islam. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya salamatul abdi ta'alluq bi adabihi fi hayatihi. Keselamatan seorang hamba itu sangat bergantung, sangat berkaitan dengan adabnya dulu di kehidupan dunia. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, "Talaqtul ilma, talaqtul adaba 30 sana, wa talaqtul ilma 20 sana." وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. Kata beliau rahmatullah alaih,
Dulu aku menuntut ilmu, mempelajari Arab 30 tahun. Kemudian aku mempelajari ilmu 20 tahun. Dan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala sebelum mempelajari ilmu mereka mempelajari dulu adab barulah ilmu. Demikian oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Karena al-adabu thulutsain ilm. Bahwasanya adab itu adalah 2/3 dari ilmu. Oleh karena itu kata para ulama, barang siapa yang ingin mengetahui keselamatannya di dunia, maka perhatikan adab dia terhadap agama ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya keselamatan seorang hamba tergantung dari adab dia di dalam agama ini. Oleh karena itu, ikhwanifiddin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, saudara-saudaraku muslimin, maka mari kita memperhatikan adab kita di dalam agama ini. Para ulama menyebutkan adab itu terbagi menjadi 3. Adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adab dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adab kepada makhluk termasuk pada dirinya sendiri. Maka pada pertemuan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dan waktu kita dan umur kita. Yaitu yang pertama adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana cara beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syianatu qalbihi wa syianatu muamalatihi wa Allah wa syianatu iradatihi. Yaitu beradab kepada Allah adalah dia menjaga hatinya untuk jangan sampai hatinya menyimpang dari syariat, menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bentuk yang kedua menjaga, yaitu muamalahnya. Bagaimana dia bermuamalah kepada Allah sesuai aturan atau tidak, baik dalam perkara wajib maupun mustahab, baik dalam perkara haram atau makruh. Ini ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab itu adab dalam keinginannya, hasratnya, alla yaqa'u fi iradatihi 'inda mukhalafati syariah. Yaitu jangan muamalah, yaitu menjaga kehendaknya, jangan sampai keinginannya itu bertentangan dan menyisihi apa yang diinginkan oleh syariat. Salah satu contoh yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang seseorang beradab kepada Allah, yaitu dia terjauhkan dari perbuatan riya. Perbuatan riya itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh beliau, min alamatir riya qaulul 'abdi ya'ti Allah fi sirri hina la yattali' ila Allah wa yadhharu khasyat Allah hina yarahu an-nas. Yaitu seseorang yang menampakkan atau seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di keadaan yang tidak ada niat kecuali Allah, dan dia menampakkan rasa takut seorang seakan-akan dia orang yang saleh, seorang yang bertakwa dalam kepada manusia yang tidak ada ketika manusia sedang melihatnya. Ini bentuk dia kurang adab, bentuk dia tidak beradab pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia masuk dalam golongan yaitu orang yang zalim pada dirinya sendiri, atau golongan yang pertama yang Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kuntum azwajan thalatha, yaitu fa ashabul masy'arah, golongan yang akan mendapatkan kitabnya dari sebelah kiri, yaitu dia menampakkan kesalehan, dia menampakkan ketaatan, dia menampakkan seorang yang saleh. Di saat manusia melihat,
namun di saat manusia tidak melihatnya, dia berani dan lancang dan nekat untuk melanggar aturan Allah, baik itu berupa perkataan, ataukah berupa perbuatan, ataukah berupa keyakinan hatinya. Maka kita waspada, wahai saudara kaum muslimin. Ini contoh ringan namun efeknya berat. Karena inilah yang menyebabkan orang-orang munafik. Allah berikan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya paling bawah dari neraka. Karena mereka ketika bersama manusia menampakkan seolah-olah senyum dan tertawanya, perkataan dan perbuatannya seakan-akan orang saleh, namun ketika jauh dari orang-orang saleh, ketika mereka berlepas dari Nabi Muhammad SAW, atau ketika mereka tidak dilihat oleh para sahabat bermuamalah dengan orang kafir, dengan Yahudi dan Nasara, kaum musyrikin, maka dia berani melanggar syariat. Maka kita waspada, jangan sampai kita demikian. Ketika kita berada bersama orang-orang yang tahu agama, kita berada, kita pura-pura atau tidak berani melanggar syariat. Namun ketika kita sudah bergaul dengan masyarakat, ketika kita sudah merasa tidak ada yang melihat dari orang-orang yang paham agama, kita berani dan tidak takut untuk melanggar aturan karena alasan Allah Maha Pengampun. Hati-hati. Ini bentuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, tak mungkin kita bisa menemukan contoh-contoh yang lain karena waktu yang membatasi. Namun ini bentuk salah satu di antara tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kata Imam Syafi'i rahimahullah, usbur nafsak uhsul waqtaka fi ta'atillah wa illa yuslimka syaitan fi ma'siyatih. Sibukkan waktumu wahai saudaraku dengan ketaatan pada Allah. Kalau tidak, syaitan akan menyibukkanmu dalam kemaksiatan. Maka karena itu hati-hati kita dari melanggar syariat, walaupun dia sekedar mustahab. Hati-hati kita dari kebiasaan yang kita bisa menjalankan ketaatan. Kemudian kita sudah mulai kendor, kita sudah mulai memudar, bahkan hilang dari permukaan. Hati-hati. Syaitan akan menyimpangkan kita untuk tidak berada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang Rasulullah SAW khawatirkan pada umatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis di hadapan beliau SAW, tiba-tiba datang 3 orang. Satunya dia melihat tempat yang kosong majlis, dia hadir. Satunya dia tinggal di belakang, satunya dia berpergi. Kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum biha'ulai salasah." Maukah mengkabarkan kepada kalian 3 golongan tersebut? Yaitu satu, dia melihat Rasul datang ke majlis, fa'awa ilallah fa'awallah. Dia melihat ada tempat kosong di majelis. Dia mengetahui Rasulullah SAW berbuat majelis. Maka dia tahu ada tempat kosong, dia cari. Dia datang situ. Dia ingin mendapatkan perlindungan Allah, maka Allah pun melindunginya. Dia beradab pada Allah, maka Allah pun membalas adabnya. Yang satunya dia malu-malu, maka Allah pun malu-malu padanya. Yaitu tetap Allah mengampuninya, walaupun dia tidak seperti yang pertama. Adapun yang ketiga, dia berpaling karena dia tahu ada Rasulullah SAW berbuat majelis, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berpaling. Maka Allah berpaling padanya. Itulah makna, kata para ulama, makna sabda Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang menyelisih Rasul, barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas padanya kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika menjelaskan hadis tersebut, kata para ulama, yaitu
menyelisih Rasul, yaitu majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tersebut. Rasul dan menyelisih dan wa man syaqqa Rasul min ba'di ma tabayyana lahu yattabi'u sabila. Dan orang berpaling tadi tersebut dan mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Sahabat bermajelis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam, pagi dan sore. Jihad fisabilillah, Rasul berdiri membangun majelis. Dia berpaling, maka Allah mengatakan, Allah. Kalau palingkah dia mau gimana berpaling? Itulah makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla. Allah berpaling padanya, terpaling Allah berpaling padanya. Nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jannah. Makanya para ulama menyebutkan ketika masalah tersebut, orang yang ketiga itu adalah orang munafik. Berdasarkan ayat tersebut dalam surat An-Nisa. Maka ini bentuk kenapa sebabnya begitu? Karena dia kurang adab atau tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, padahal dia tahu Rasul adalah Rasul. Dia tahu Rasul bukan pelaku maksiat. Dia tahu Rasul SAW menyampaikan kebenaran. Dia tahu Rasul SAW berada di atas hak. Namun karena hawa nafsunya, namun karena ketidaksukaan dan sentimen pribadi, disebutkan dalam sarana sebagian riwayat, karena orang ketiga itu tersebut karena dia tidak suka pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian disebutkan. Oleh karena itu kita waspada. A'azzani wa a'azzakumullah. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghafal hadis-hadisnya, memahami hadis-hadisnya, dan mengamalkan apa yang beliau lakukan walaupun sekedar mustahab. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha di antaranya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumul khamis wal itsnain hatta al-mamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa yaitu melaksanakan puasa Senin Kamis sampai mati. Maka di antara adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata para ulama yaitu melaksanakan apa yang beliau lakukan walaupun perkara buah, perkara mustahab. Sebagaimana Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala. Begitu pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna as'aluka al-faraqata fil jannah." Sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Rasul, bagaimana berteman, berdekat kepadamu di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta yaumil qiyamah." Yaitu kamu bersama dengan orang yang kamu cintai di hari kiamat. Yaitu apa? Kalau kamu ingin bersamaku, maka lakukan apa yang aku cintai. Kalau kamu ingin mendapatkan kedudukan bersamaku di hari kiamat, maka lakukan apa yang aku sukai. Maka ini bentuk adab pada Rasulullah SAW, yaitu kita mencintai apa yang beliau cintai dan kita melakukan apa yang beliau cintai, apa yang beliau lakukan dan istiqomah di atasnya. Maka itu bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidi wan nas ajma'in." Sesungguhnya kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya dan anaknya, dan riwayat yang lain dan semua manusia. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wan nas ajma'in." Demi jiwa yang berada di tangannya. Maka ini menunjukkan ya ikhwani fiddin, saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, inilah bentuk adab kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kata Rasulullah SAW, kata penyair, "Laisa al-fata kullul fata illa al-fata ma'adadihi." Tidaklah seorang pemuda dengan kesempurnaan seorang pemuda kecuali seorang pemuda yang dia bersama dengan adabnya. Yaitu apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Maka ini kita perhatikan. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari, karena tidak pantas untuk kita tidak berada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu dzalika min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki pada kalian. Kemudian Allah mematikan kalian. Kemudian Allah hidupkan lagi kalian. Apakah ada kesembahan selain Allah? Tidak pantas untuk kita tidak berada pada Allah. Dialah yang menciptakan kita. Kemudian setelah kita keluar dari perut ibu kita, nah Allah memberi rezeki kita dari kecil terus sampai sekarang. Maka tidak pantas dengan keberadaan tersebut kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi oleh Imam poin 3 poin tersebut. Maka begitu pula tidak pantas dengan Rasulullah SAW, sebabnya kita merasakan kenikmatan iman, kenikmatan menjalankan ketaatan, kenikmatan menjauhi kemaksiatan, kenikmatan Islam, kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan di dalam menjauhi perkara-perkara yang haram. Kemudian kita kurang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwan fillah azza wa jalla wa barakallahu. Kemudian yang berikutnya, untuk keselamatan masing-masing hamba kita semua, untuk masuk dalam golongan yang kedua dan ketiga, bukan golongan yang pertama tadi yang menzalimi dirinya, atau dalam surat Al-Waqiah atau surat Fatir. Kalau surat Al-Waqiah orang-orang yang mendapatkan kitab dari surat ini, yaitu orang yang beradab pada Allah dan pada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yaitu beradab kepada makhluk, termasuk padanya, pada dirinya sendiri. Ini adalah poin yang penting pula. Karena ini bentuk siapa yang melakukan adab tersebut, maka dia akan mendapatkan kemanisan iman. Dia akan merasakan lezatnya iman, yaitu dia beradab kepada makhluk, beradab kepada makhluk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat man kunna fi wajada halawatul iman." 3 poin, di barang siapa yang mendapatkannya, memilikinya, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, yaitu keberadaan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Ini adab kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia mencintai hamba, dia mencintai makhluk, tidak dia mencintai kecuali karena Allah. Yaitu dia mencinya dan marahnya karena Allah, dan cintanya pula karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena memburu kepentingan manusia, yaitu entahkah wanita, ataukah jabatan, ataukah apa warisan dan lain sebagainya. Tapi dia mencintai seseorang atau benci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, min awsat urul iman, di antara tanda-tanda kekokohan keimanan seseorang yaitu adalah dia benci al-hubbu fillah wa bughd fillah. Dia benci karena Allah. Dia benci karena Allah dan dia cinta karena Allah. Nah, makanya ditanyakan pada Umar bin Khattab, Imam Ahmad rahimahullah taala. Ditanyakan pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Imam Ahmad rahimahullah. Wahai imam, saya telah menasihati seseorang dari melanggar syariat, tapi dia tetap melakukan apa yang saya harus lakukan? Kata Imam Ahmad rahimahullah, yaitu kamu nasihati dia. Kalau dia tidak tetap, biarkan dia. Karena kalau kamu terus memaksa dia, maka kamu bukan sedang menasihati dia pada kebaikan, tapi kamu sedang membela diri. Supaya apa? Supaya nasihatmu diikut. Supaya nasihatmu diikut. Jangan kamu sekedar menasihati, kalau dia mau terima, alhamdulillah, kalau tidak, biarkan dia. Karena kalau kamu tambah dan kamu paksa dan kamu intimidasi, maka kamu sedang bukan memberi nasihat, tapi kamu sedang mengajak orang, memaksa orang untuk ikuti kehendakmu. Ini bentuk cara seseorang mencintai dan membencikan Allah. Menasihati dia mau terima, alhamdulillah, sudah terbiarkan. Naam, ini bentuk tanda-tanda kelezatan iman. Kenapa? Karena kalau kita memaksa, dalilnya Imam Ahmad rahimahullah yaitu kisah dua Bani Israil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika salah seorang pelaku ketaatan, satu pelaku maksiatan, yang pelaku ketaatan rajin beribadah, dia nasihati terus yang pelaku maksiatan, tapi dia tidak mau. Besok dia nasihati terus, tapi karena dia merasa sudah pantas dan akhirnya mengatakan kamu penduduk neraka. Dua-duanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghukum yang beribadah. Kenapa kamu bisa memvonis dia bahwa dia pelaku penduduk neraka, padahal orang yang menyatakan neraka itu al-haqq. Kemudian yang ini diseret ke neraka, yang ini dibiar dimasukkan ke dalam surga karena dirahmati Allah. Seharusnya kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, dia menasihati saja. Kalau dia tidak mau, biarkan, sambil dia ingatkan, kalau kamu begini terus, kamu khawatir kamu akan mati dalam keadaan suul khotimah. Itu yang patut dilakukan, bukan menyatakan kamu penduduk neraka. Ini namanya dia menasihati tapi terkesan intimidasi, mau diterima nasihatnya, maka ini bentuk menasihati bukan karena Allah atau cinta karena Allah dan benci karena Allah, tapi karena dirinya mengajak manusia. Maka ini bentuk adab pada makhluk. Dia tidak mencintai kecuali karena Allah dan membenci karena Allah, dan ini tanda-tanda seseorang akan mendapatkan naungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yang tidak naungan kecuali naungannya, yaitu kata Rasulullah SAW, wa rajulan tahabba fillah idza istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang yang berkumpul karena Allah, dia berkumpul karena mencintai karena Allah, yaitu dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Maka oleh karena itu kita waspada di dalam bermuamalah pada manusia untuk jangan sampai terjatuh dalam sifat kemunafikan, karena ini merupakan menafikan adab kepada makhluk, yaitu Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah min hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khasratun minhunna kana khasratun minan nifaq hatta yad'aha. 4 poin. Barang siapa 4 poin itu ada pada dirinya, maka dia seorang munafik yang murni. Dan barang siapa satu saja dari itu, maka dia terkontaminasi salah satu dari ciri-ciri kemunafikan. Yang pertama, idza tu'mina khanah. Jika dia diberikan tanggung jawab, dia tidak amanah. Wa idza hadatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta. Bukan karena ketidaksengajaan, tapi sengaja. Kalau dia berbicara, dia dusta. Kemudian wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia tidak tepat janjinya. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat,
Apabila dia bertikai, dia fajir, dia curang, dia tidak amanah, dia tidak dewasa, dia tidak sesuai cara-cara berdebat yang ilmiah. Ini 4 poin. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini merupakan kemunafikan amali yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman kecuali kalau dia menghalalkannya. Maka kita berhati-hati. Ini bentuk adab kita kepada makhluk, adab kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya akan menyebutkan perkataan seorang ulama, yaitu yang bernama Abu Qasim Muhammad ibn al-Jizzi al-Gharnati rahimahullah, yaitu seorang ulama salafi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang meninggal pada tahun 741. Abu Qasim Muhammad ibn al-Jizzi al-Gharnati, beliau mengatakan syurutus suhbah sab'ah, syarat untuk bersahabat, syarat untuk berteman, syarat untuk bermuamalah kepada manusia 7 poin. Bagaimana kita bermuamalah? Bagaimana kita beradab kepada makhluk? Bagaimana supaya kita memiliki adab yang bagus? Yang pertama, untuk memiliki teman, sahabat, kawan yang sejati yang pertama, ayyakuna sunniyan fi i'tiqadihi. Dia seorang yang sunni dalam akidahnya. Ayyakuna taqiyan fi dinihi. Dia seorang yang bertakwa pada agamanya. Na'am, li'anna in kana bid'iyan aw fasiqan rubbama jarra sahibahu ila madhhabihi aw dhanna fihi an-nas annahu kana ala madhhabihi fa innal mar'a ala dini qalili. Yang kedua adalah dia adalah seorang yang bertakwa pada agamanya. Karena kalau dia seorang ahli bidah atau seorang yang fasik, boleh jadi dia akan menggiring kepada pemikirannya, atau di manusia menyangka dia bersama dengannya. Karena seseorang tergantung dengan agama temannya. Kemudian yang kedua, ayyakuna aqilan fa inna suhbatal ahmaq bala, yaitu seorang yang berakal. Sudah kita dijelaskan oleh Imam Abu Hatim di dalam kitab Rawdatul Uqala, yaitu Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah taala, al-aqilu yaitu as-suluku bi tariqis shawab wal jinabu ma tariqil khata. Yaitu orang yang berakal namanya adalah orang-orang yang senantiasa menempuh jalan yang lurus, jalan kebenaran. Apa saja kebenaran, dia berusaha menempuhnya dan dia menghindari jalan yang kekeliruan. Itu namanya berakal. Maka kata beliau, syarat yang ketiga adalah dia berakal, karena berteman dengan orang yang bodoh itu adalah bala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ayyakuna husnal khuluq. Li'anna say'al khuluq lam tu'man adawatuhu. Rubbama taqtadiru fa'idha abi antaqda fa'idha qala fatarka sobah. Yaitu hendaklah teman tersebut adalah orang yang berakhlak baik. Bagaimana akhlak yang baik? Kata beliau di dalam Qawaninul Arba'ah, Qawaninul Fiqhiyah halaman 641, kata Abu Qasim Muhammad al-Jizzi yang meninggal tahun 741, sekarang kita berada 1441. Setengah atau berapa tahun lalu. Beliau mengatakan cara itu husnul khuluq maksudnya adalah, yaitu kalau orang yang jelek akhlaknya tidak aman keburukannya. Bagaimana tidak aman keburukannya? Kalau teman yang jelek akhlaknya, dia akan berusaha untuk menguji kita. Ini kita coba dia marah apa tidak? Kita coba dengan satu masalah, dia marah tidak? Kalau dia marah, tinggalkan dia. Kalau dia tidak marah, kita tetap berteman sampai kita tahu dia marah. Ini kata beliau, ini bukan ciri teman yang pantas untuk kita bermuamalah padanya. Karena dia jelek akhlaknya, karena dia berusaha untuk mencari untuk kita marah. Kemudian yang kelima, ayyakuna salimus sadr, yaitu seorang yang berlaku jiwa besar. La yakunu muhaqudan wala murid syarr wala dal hajan wala na'am. Kata beliau, yaitu yang berjiwa besar. Bukan dia orang yang bermuka dua, di depan kita begini, di belakang begitu. Dan dia bukan orang yang hasad, dan bukan orang yang dengki. Kalau dia melihat kelebihan pada kita, dia melihat kelebihan pada temannya, dia hasad dan berusaha untuk menjatuhkannya. Dan dia tidak menginginkan kejelekan dalam persahabatan tersebut. Kemudian yang keenam, yaitu ayyakuna sabitul ahd wala mutalawwi. Dia memiliki pendirian yang tetap sesuai dengan syariat, tidak mutalawwi. Mutalawwi itu berwarna-warni. Kalau sesuai dengan keadaan, kalau warnanya merah-merah, kalau warnanya hijau-hijau.
Kemudian yang ketiga, ayyaquma bi huquqika kama annaka taqum bi huquqihi. Yaitu kamu lakukan, dia menunaikan hakmu sebagai teman, sebagaimana kamu menunaikan haknya. Maka ini poin-poin bagaimana kita beradab kepada makhluk. Maka itu yang hendak kita lakukan, karena ini sumber keselamatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum azwajan thalatha thumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan adab dan akhlak dalam kehidupan dunia ini, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adab kepada makhluk dimanapun mereka berada. Dan di sana masih ada sebenarnya adab kepada makhluk, binatang dan lain sebagainya. Namun karena waktu yang membatasi kita, namun mudah-mudahan ini sebagai pencerahan, dan semoga Allah memberi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.